Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar radio MTA FM yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, setelah kita selesai melakukan ibadah sahur, marilah kita gunakan waktu yang singkat ini sebelum kita menunaikan sholat subuh untuk mengkaji bersama, mengingatkan kembali tentang ilmu Islam, khususnya pada pagi hari ini adalah mengenai hikmah dan fadilah zakat. Sebelum kita berbicara mengenai hikmah dan fadilah zakat, ada baiknya kita lihat dulu, kita ketahui dulu apa itu makna zakat. Makna zakat ini dapat dilihat dari segi bahasa, bisa juga dari segi istilah. Dari segi bahasa, bahwa zakat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang artinya bersih, suci, subur, berkah, dan juga berkembang. Itu adalah secara singkat menurut bahasa. Sedang makna menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Islam, jadi orang yang beragama Islam, dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, siapa yang berhak menerima ini itu sebagaimana tertera dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wallahu alimun hakim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah dalam hal ini adalah zakat, lil fuqara, diperuntukkan bagi orang fakir, wal masakin adalah untuk orang miskin, kemudian wal amilina 'alaiha, kemudian amil, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'alaf, kemudian fi riqab, orang-orang yang untuk memerdekakan budak, wal gharimina wa fi sabilillah, kemudian untuk orang yang berutang dan untuk sabilillah, wa ibnis sabil, dan juga untuk orang yang dalam perjalanan. Fardhatun minallah, itu adalah suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah 8 golongan yang dapat menerima dari zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang Islam tadi. Makna zakat ini tadi ada, paling tidak ada 4 ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah makna zakat adalah at-tahuru, yaitu membersihkan atau mensucikan. Maksudnya apa? Bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, tentu kalau dalam zakatnya itu betul-betul karena Allah, bukan karena dipuji manusia atau ada harapan-harapan lain selain Allah, maka insya Allah akan membersihkan dan mensucikan hartanya dan juga jiwanya. Jadi makna at-tahuru atau membersihkan, mensucikan, orang yang betul-betul menunaikan zakat karena mengharapkan Allah SWT, maka hartanya akan tersucikan, jiwanya pun akan tersucikan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum. Wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat ini bahwa orang yang menunaikan zakat, maka disebutkan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian washolli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Maka di sini orang yang nanti bagi para pemirsa yang kebetulan mungkin dititipi zakat, ya, mungkin dalam kelompok atau di mana, maka di sini ada semacam kewajiban untuk mendoakan washolli 'alaihim. Maka perlunya dalam menyerahkan zakat pun nanti dibilang bahwa inilah zakat. Nah, dengan menyatakan ini zakat, maka yang menerima maka sebaiknya adalah mendoakan washolli 'alaihim. Maka dengan mengeluarkan tadi hartanya akan suci, bersih, jiwanya pun juga tenang, tentram di situ, ya. Itu makna pertama, atau huru, atau membersihkan. Makna yang kedua, zakat bermakna al-barokatuh, atau berkah, ya. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu, ya, menunaikan zakat, selalu membayar zakat, maka hartanya akan, ya, selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian keberkahan ini, ya, tentu akan berdampak pada keberkahan hidupnya. Maka dalam salah satu di antara ciri, ya, karakter orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, salah satunya adalah al-malul halal, ya. Hartanya halal. Di antara harta yang halal, maka tentunya bersih atau ditunaikan zakatnya ini. Orang yang mendapatkan keberkahan lahir, ya, karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, tentu akan membersihkan diri dari kotoran, dan juga dengan menunaikan zakat, hakikatnya zakat itu adalah berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta itu. Itu makna yang kedua, yaitu al-barokatuh atau berkah. Kemudian makna yang ketiga, zakat bisa bermakna an-numu, ya, yaitu tumbuh dan berkembang. Maksudnya apa? Bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, maka hartanya dengan izin Allah akan selalu terus bertambah dan berkembang, tumbuh dan berkembang. Hal ini apa? Karena disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya itu. Maka orang yang menunaikan zakat, ya, tidak ada istilah orang melarat karena zakat, ya. Justru dengan menunaikan zakat itu hartanya bukan malah berkurang, tapi akan tumbuh berkembang di situ. Tidak pernah mendengar orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian kok hidupnya ada masalah dengan hartanya. Mungkin ada kebangkrutan, ya, kehancuran, kerugian usaha, dan sebagainya. Jadi saya sendiri belum pernah mendengar, oh orang ini usahanya bangkrut karena bayar zakat. Itu enggak ada. Justru dengan menunaikan zakat, usahanya berkembang. Itulah tumbuh dan berkembang, an-numu tadi. Itu makna yang ketiga. Sedang makna yang keempat, zakat bermakna as-solahu. As-solahu, ya. Artinya beres atau keberesan. Yaitu bahwa orang-orang yang selalu menaikkan zakat, ya, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Jadi harta yang dizakati tentunya akan tidak ada masalah itu.
Orang yang dalam hartanya selalu timpa musibah atau masalah, mungkin salah satunya karena tidak menunaikan kewajiban zakat ini. Misalnya mengalami kebangkrutan, ya, kecurian, ya, terampok, hilang dan sebagainya. Ya. Nah, ini mungkin karena tidak menunaikan zakat ini. Nah, orang yang betul-betul senantiasa menunaikan zakat, hartanya tadi akan beres dan tidak masalah. Para pemirsa Embun Pagi yang berbahagia rahimakumullah. Itu adalah 4 makna mengenai zakat. Lalu bagaimana dengan keutamaan zakat? Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang keutamaan zakat, diantaranya dalam surat At-Taubah ayat 5 maupun 11 bahwa orang yang menunaikan zakat itu adalah indikator utama kedudukan seorang di dalam Islam. Alias untuk membedakan orang itu Islam dan tidak, diantara adalah dari zakat itu. Dalam surat At-Taubah ayat 5 misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idzan salahal ashurul hurumu faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'uduhum lahum kulla marsyad fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Di tengah ayat itu disebutkan jika mereka bertaubat dan memberikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Jadi karena berarti orang yang menunaikan zakat itu berarti ini sesama Islam, maka itulah yang membedakan. Dalam ayat 11-nya juga Allah tegaskan fa in tabu wa aqamus sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin wa nufasilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara-saudara kamu seagama, ya. Dan itulah maka orang yang menunaikan zakat itu berarti mendapatkan kedudukan sebagai identitas, ya, seorang muslim di situ. Kemudian orang yang menunaikan zakat adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bahwa orang yang berbahagia itu siapa? Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Nah, cirinya apa? Di antara adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka menunaikan zakat di situ. Nah, kemudian orang yang menunaikan zakat, ya, Allah tegaskan, ya, dia akan dapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71. Ya. Dalam akhir ayat itu disebutkan, ulaika sayarhamullah. Ya. Mereka itulah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Siapa? Yaitu diantaranya adalah orang yang wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulih. Yaitu orang yang menunaikan zakat kemudian taat pada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamullah. Mereka itulah orang yang akan dapatkan rahmat dari Allah. Maka orang yang menunaikan zakat maka akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Orang yang menunaikan zakat maka adalah orang yang membersihkan, menyuburkan dan mengembangkan hartanya. Tadi sebagaimana dalam surat At-Taubah 103 bahwa dengan zakat itu maka akan menyuburkan, kemudian juga mengembangkan, membuat keteraman dalam hidupnya. Itulah para pemirsa Embun Pagi rahimakumullah, beberapa hikmah, ya, ataupun keutamaan dari zakat, dan juga tadi adalah makna zakat. Dengan mengetahui makna tadi, mudah-mudahan, dan juga hikmah tadi, keutamaan tadi, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa bisa menjalankan kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.